apa kabar? Selamat hari Minggu. Minggu Kailan, kita sapa adik-adik yuk Kailan. Yuk, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi, apa kabarnya? Pasti luar biasa dan siap untuk beribadah ya. Gimana Kailan? Ya, pastinya ya. Yuk, Kak Polin, kita akan mulai ibadah ini. Ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 13 Maret 2022. Yuk. Iya, tapi Kak Pauline, kita harus mempersiapkan apa? Adik-adik harus mempersiapkan apa? Tentunya kita harus mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan apa Kailan? Ya, Kak Pauline, hati kita harus siap menghadap Tuhan Yesus. Jangan ada yang makan lagi ya. Oke? Yuk, kita mulai ya Kak Pauline ya. Ya Kailan, kita mulai dengan saat teduh. Saat teduh, mulai. Teduh selesai. Yuk, kita mau bersuka cita. Kita menyanyi. Kak Pauline tahu nggak lagunya? Hatiku penuh nyanyian. Tahu Kak Pauline? Tahu dong Kailan, sama. Oke, kita medley ya adik-adik ya. Ya Kak Pauline, kita medley dengan lagu Aku anak raja, kamu anak raja. Siap ya adik-adik? 1, 2, 3. Adik-adik, tadi pasti sudah semangat dong dengan menyanyikan lagu apa tadi Kailan? Hatiku penuh nyanyian dan aku anak raja. Dan adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa pembuka yang akan dibawakan oleh adik kita, adik Mitzi. Mari kita berdoa adik-adik. Teman-teman, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau ibadah. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Pauline, kita kembali nyanyi. Adik-adik kita kembali nyanyi lagi ya. Sekarang kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 26. Apa judulnya Kak Pauline? Anak-anak, mari nyanyi. Puji Tuhan Maha Kasih.
Adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 yang akan dibacakan siapa, Kak? Yang membacakannya adalah Adik Patricia. Silakan Adik Patricia. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 yang mengatakan Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Demikian nats pembimbing. Jadi Kak Pauline, nats pembimbing yang tadi kita baca bersama-sama ya adik-adik mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Begitu ya Kak Pauline? Betul, Kak Ellen. Sebab tertulis juga adik-adik di ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Seperti lagu kita yang satu ini, Kak Ellen, yang diambil dari Kidung Ceria 20, Bapa di sorga mengasihiku. Yuk adik-adik kita nyanyi bersama-sama. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kak Pauline yang membawakan cerita siapa ya? Hari ini cerita akan dibawakan oleh Kak Olive, Kak Ellen. Oh Kak Olive, oke. Tapi adik-adik kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan cerita dan juga membaca Alkitab. Siapa Kak Pauline yang akan membawakan doa sebelum membaca Alkitab? Yang akan membawakan doa hari ini adalah Adik Boy. Silakan Adik Boy. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Amin. Helen, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab dari Markus 7 ayat 1 sampai 16 yang akan dibacakan oleh siapa aja, kan? Ya, yang akan membacakannya adalah Adik Tera, Adik Lana, Adik Bianca, dan adik siapa lagi, Kak Pauline? Adik Leticia dan Adik Manuela. Markus 7 ayat 1 sampai 3. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi seperti orang-orang yang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ayat 4 dan 5.
Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah." Ayat 12-16. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Halo adik-adik. Hai Enci. Halo Kak Oli. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Khalif. Iya. Kinci kangen banget ya sama Kak Oli. Aku juga kangen banget tahu sama Enci. Kita udah lama banget kan adik-adik nggak ngeliat Enci, nggak ngeliat Ebek, Omba, ya kan? Iya, tapi Kinci duluan hari ini di sini ya. Enci duluan deh yang keluar hari ini. Nah adik-adik, sekarang Kak Olive akan bercerita ditemani oleh Enci nih. Halo. Dan juga Kak Olive akan bercerita tentang mengasihi dan taat kepada perintah-perintah Tuhan Yesus. Wow. Yeay. Nah sebelumnya adik-adik di rumah dan Enci pernah dengar nggak sih cerita tentang orang-orang Farisi? Siapa tuh orang-orang Farisi kali Inci belum pernah dengar loh. Nggak tahu ya? Iya, belum. Oke, kalau gitu kita simak cerita berikut. Cekidot. Ayo. Dahulu, saat orang-orang Yahudi telah kembali dari pembuangan di Babel, mereka sadar dan memahami bahwa peristiwa atau kejadian itu terjadi karena ketidaktaatan mereka terhadap perintah Tuhan. Atau bisa dibilang karena mereka tidak taat, jadinya mereka dapat hukuman deh dari Tuhan Yesus. Karena itu, mereka membentuk kelompok sendiri yang disebut Hasidim.
yang sangat taat dan patuh pada hukum Taurat. Tetapi mereka juga mencampur adukan dengan peraturan adat istiadat. Nah, orang-orang Farisi ini berasal dari mereka, adik-adik. Akibatnya, mereka merasa dirinya paling suci, tidak berdosa, lebih mementingkan diri sendiri, egois, dan tidak mau memperhatikan orang lain yang butuh pertolongan. Serta mereka juga menganggap orang di luar kelompok mereka itu penuh dengan dosa dan tidak suci. Hal inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mau agar kita mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Kita mau menolong dan memperhatikan sesama kita. Patuh atau taat kepada Tuhan Yesus itu tidak perlu sampai membuat adik-adik menjauhi teman-teman ya. Karena Tuhan Yesus kan juga mengajarkan untuk kasihilah sesamamu. Nah, ketaatan atau kepatuhan kita terhadap perintah Tuhan Yesus itu seharusnya ditunjukkan dengan hati yang bersih dan tulus adik-adik, serta dengan sikap saling mengasihi terhadap orang lain. Baru deh, itu mencerminkan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang Kak Olive mau cerita nih tentang contoh bagaimana kita harus mengasihi semua orang, bukannya seperti orang-orang Farisi. Disimak ya. Anak baru di kelas. Lily dan teman-temannya suka pergi ke sekolah. Lily juga sangat menyayangi teman-temannya dan gurunya, Miss Dorothy. Miss Dorothy selalu mengajarkan murid-muridnya untuk saling mengasihi dan baik kepada semua orang. Seperti Lily yang meminjamkan krayon miliknya kepada Joshua. Di suatu pagi, ternyata ada anak baru di kelas Lily bernama Jacob. Jacob berbeda dengan Lily dan teman-temannya karena Jacob memakai kursi roda untuk bergerak. Lalu, Miss Dorothy meminta Jacob untuk memperkenalkan diri dan ternyata Lily dan teman-temannya di kelas menyambut Jacob dengan baik. Lily pun berkenalan dengan Jacob dan bahkan mengantar Jacob loh ke kursinya. Lily sangat baik ya adik-adik. Dan akhirnya bel istirahat berbunyi. Dan semua anak keluar dari kelas dengan senangnya. Mereka berlarian ke lapangan untuk bermain. Begitu pula dengan Jacob. Tetapi karena Jacob memakai kursi roda, akhirnya Jacob tidak bisa mendahului teman-temannya adik-adik. Sampailah mereka di lapangan. Mereka semua bermain dengan senangnya. Tetapi Jacob hanya bermain bola sendirian adik-adik. Dan Lily menjadi sedih melihat Jacob yang bermain sendirian tanpa ada temannya. Lily punya ide yang bagus. Lily memanggil teman-temannya dan merencanakan supaya Jacob bisa ikut bermain bersama. Akhirnya Lily dan teman-temannya menghampiri Jacob dan mengajak Jacob untuk bermain lempar-lemparan bersama. David juga akan membantu Jacob untuk mendorong kursinya. Akhirnya mereka pun bermain bersama dan Jacob terlihat sangat senang dan nyaman bersama Lily dan teman-temannya. Miss Dorothy melihat dari kejauhan dan menghampiri mereka. Miss Dorothy sangat senang karena mereka saling mengasihi satu sama lain, meskipun ada perbedaan di antara mereka. Akhirnya, Jacob, Lily, dan teman-temannya menjadi sangat akrab dan saling membantu, seperti makan siang bersama, bermain bersama, dan pergi jalan-jalan pun juga bersama-sama. Senangnya melihat Lily dan teman-temannya saling mengasihi. Adik-adik, dari cerita di atas kita belajar untuk saling mengasihi terhadap sesama kita, meskipun mungkin ada perbedaan di antara kita. Meskipun berbeda, bukan berarti kita boleh menghakimi atau menjauhi mereka ya adik-adik. Tetapi sebaliknya,
Kita harus menunjukkan kasih kepada mereka dengan hati yang tulus dan bersih. Nah, adik-adik, saling mengasihi itu merupakan bentuk ketaatan atau kepatuhan kita terhadap perintah Tuhan Yesus. Seperti itu, Enci. Oh ya Kak Olive, itu kayak nats pembimbing yang tadi ya Kak Olive ya? Oh ya, dari mana tuh? Dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Yeay. Terima kasih Inci Terima sudah kasih, ditemani. Dan juga akhirnya selesai juga deh cerita dari Kak Olive hari ini. Kita lanjut nyanyi yuk Inci dan adik-adik. Ayo, aku udah semangat. Udah semangat, udah siap ya. Dari Kidung Ceria nomor 233, judulnya apa? Aku tahu. Yesus menginginkan daku. Yeay, nyanyi bersama-sama adik-adik. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Jadi sudah dipersiapkan persembahannya? Karena sekarang kita mau memberikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria berapa kali? Kidung Ceria nomor 355, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik, sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita mau masuk ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh adik Kayla, Farel, Samuel, dan David. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang kepadamu melalui doa dengan penuh ucapan syukur dan pengharapan. Pada saat ini kami mau mendoakan teman, sahabat, saudara, keluarga kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau yang adalah dokter di atas segala dokter yang mampu menyembuhkan yang sakit, kami percaya dengan jemahan tangan kuasa-Mu, mereka semua dapat pulih dan beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa untuk keadaan pandemi ini, kiranya Tuhan mampukan kami agar dapat melewati masa pandemi ini dan selalu terjaga serta terhindar dari virus COVID-19. Kiranya Tuhan pulihkan dan hilangkan pandemi dari bumi ini agar kami bisa beraktivitas seperti sedia kala dengan tidak kekurangan suatu apapun. Jagalah kami senantiasa Tuhan, semoga Roh Kudus-Mu menghilangi kami untuk senantiasa berdoa, hidup, memberi, mencintai, melayani, dan memberitakan Injil, agar nama Yesus Kristus dimuliakan di seluruh dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini saya berdoa untuk teman-teman semua supaya rajin belajar dan saya tidak
lupa berdoa untuk orang tua. Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan, umur panjang kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pendeta, majelis, dan tata layan. Tuhan juga mau berikan mereka kesehatan, sukacita untuk terus memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah juga presiden dan pemerintah yang merintah dan memimpin negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah memberikan apa yang kami punya, meskipun sangat sedikit, tapi biarlah Engkau memberkatinya, sehingga semua itu boleh menjadi banyak dan membuat pelayanan di gerejamu semakin bertambah-tambah. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mendoakan adik Patricia yang kemarin berulang tahun. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan selalu memberikan berkat yang melimpah dalam kepandaian, dalam kepintaran. Demikian pula dengan Kak Alir dan Kak Pauline yang juga berulang tahun minggu lalu. Tuhan berkatilah supaya selalu dapat setia dalam pelayanan, selalu setia di dalam Engkau, dan Tuhan menjaga serta melindungi kami semua dari segala macam sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa-doa yang sudah disampaikan oleh adik-adik kami. Kami tutup doa ini ya Bapa dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, Kak Ellen dan Kak Pauline, juga semua kakak-kakak PA mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah melayani di IMPA tanggal 13 Maret 2022, yaitu siapa saja Kak Pauline? Untuk doa pembuka ada adik Quincy. Yang membacakan nats pembimbing tadi adalah adik Patricia. Untuk doa sebelum cerita ada adik Boy. Dan yang membacakan Alkitab tadi ada adik Tera, adik Lana, adik Bianca, juga adik Leticia, dan adik Manuela. Dan tidak lupa untuk yang membawakan doa syafaat adik-adik. Ada adik Kayla, adik Farel, adik Samuel, dan adik David. Kak Pauline, kita mengucapkan terima kasih kepada Mama, Papa, Oma, Opa, Om, atau Tante yang juga sudah menolong mengirimkan aktivitasnya kepada kami semuanya. Dan sekarang kita lihat dulu yuk penjelasan aktivitas dan aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan minggu lalu. Mari adik-adik kita lihat aktivitas minggu ini tanggal 13 Maret 2022. Bagian pertama,
Tuliskan namamu di titik-titik yang tersedia sebagai janjimu atau ikrar untuk taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Bagian kedua, cari dan lingkari 8 perbedaan dari gambar orang Farisi ketika mereka bertemu Tuhan Yesus. Bagian terakhir, lengkapi syair lagu dari Kidung Ceria yang tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama. Selamat mengerjakan. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita dari Kak Olive. Pesannya apa? Taat dan mengasihi. Taat kepada Allah, taat kepada orang tua, juga mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Seperti lagu yang kita mau nyanyikan ya Kak Pauline? Iya betul Kak Ewan, karena Allah tidak pernah berubah dan selalu setia untuk menjadi pelindung abadi kita adik-adik. Lagu dari 44 dengan judul Agung Setiamu Allah Bapakku. Saat gelap
kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kita dari awal, pertengahan, hingga akhir IMPA tanggal 13 Maret ini. Kita mengucap syukur dan kita memohon berkat dari Tuhan sehingga minggu yang akan datang kita bisa berjumpa lagi meskipun masih secara virtual. Silakan Kak Pauline. Yuk mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir IMPA ini pada tanggal 13 Maret 2022. Biarlah Bapak pada minggu yang baru ini, Engkau juga yang ada berserta dan bersama-sama dengan kami sebab Engkaulah pelindung abadi kami. Kami telah berdoa dan sangat mengucap syukur.